Hewan ini merupakan salah satu serangga yang paling mempesona di muka bumi, memikat perhatian siapa saja dengan keindahan sayapnya yang berwarna-warni. Kehadiran mereka sering dianggap sebagai simbol keindahan, kebebasan, dan transformasi hidup yang luar biasa bagi manusia di berbagai belahan dunia. Keunikan utama kupu-kupu terletak pada siklus hidupnya yang dikenal sebagai metamorfosis sempurna, sebuah proses perubahan bentuk yang sangat drastis dan menakjubkan. Perjalanan hidup ini dimulai dari sebutir telur yang sangat kecil, biasanya diletakkan oleh induknya di permukaan daun tanaman tertentu secara spesifik. Tanaman tersebut bukan sekedar tempat menempel, melainkan sumber makanan utama yang akan dibutuhkan oleh larva ketika mereka menetas nanti. Setelah beberapa hari, telur tersebut akan pecah dan keluarlah ulat atau larva yang memiliki nafsu makan sangat besar sepanjang hari. Fase ulat adalah masa pertumbuhan paling intensif, di mana mereka terus-menerus mengonsumsi dedaunan untuk mengumpulkan cadangan energi yang melimpah. Karena tubuhnya membesar dengan sangat cepat, ulat harus berganti kulit beberapa kali dalam proses yang disebut ekdisis agar tetap bisa bertumbuh. Ketika ulat telah mencapai ukuran yang cukup dan menyimpan energi yang memadai, ia akan mencari tempat yang aman untuk memulai fase berikutnya. Ulat tersebut kemudian akan membungkus dirinya dalam lapisan keras yang disebut krisalis atau kepompong, yang seringkali tersamar di antara ranting pohon. Di dalam krisalis inilah terjadi keajaiban biologis di mana seluruh jaringan tubuh ulat hancur dan tersusun kembali menjadi struktur baru yang sangat berbeda. Proses ini dalam kepompong bisa berlangsung selama beberapa hari hingga berbulan-bulan, tergantung pada spesies dan kondisi lingkungan di sekitarnya. Setelah transformasi selesai, cangkang kepompong akan pecah dan seekor kupu-kupu dewasa akan merangkak keluar dengan sayap yang masih basah dan terlipat. Kupu-kupu ini harus memompa cairan tubuh ke dalam pembuluh sayapnya agar sayap tersebut mengembang dengan sempurna dan menjadi cukup kuat untuk terbang. Sayap kupu-kupu sebenarnya terdiri dari lapisan membran transparan yang ditutupi oleh ribuan sisik mikroskopis yang tumpang tindih seperti genteng rumah. Warna-warna cerah yang kita lihat seringkali berasal dari pigmen kimia alami. Namun ada juga warna yang dihasilkan oleh pantulan cahaya pada struktur sisik tersebut. Fenomena ini menciptakan efek kemilau yang membuat warna sayap kupu-kupu tampak berubah-ubah tergantung pada sudut pandang cahaya. Fungsi utama dari corak sayap yang indah ini bukan hanya untuk estetika semata, melainkan juga sebagai alat pertahanan diri yang sangat efektif di alam liar. Beberapa kupu-kupu memiliki corak yang menyerupai mata hewan besar untuk menakuti predator seperti burung atau kadal yang ingin memangsanya. Dan sebaliknya, ada juga spesies yang memiliki warna sangat menyatu dengan lingkungan sekitarnya sebagai bentuk kamuflase agar tidak terlihat oleh musuh. Selain untuk pertahanan, warna dan pola pada sayap juga berperan penting dalam proses komunikasi antar sesama spesies,
terutama saat mencari pasangan. Kupu-kupu jantan seringkali menggunakan warna sayap yang mencolok untuk menarik perhatian betina dari jarak yang cukup jauh di dalam hutan. Mereka juga mengeluarkan feromon zat kimia yang berbau khusus untuk memberikan sinyal keberadaan mereka kepada lawan jenis yang berada di sekitarnya. Kupu-kupu adalah hewan ektotermik, yang berarti suhu tubuh mereka sangat bergantung pada suhu lingkungan di mana mereka berada saat itu. Inilah sebabnya mengapa kita sering melihat kupu-kupu berjemur di bawah sinar matahari dengan sayap terbuka lebar di pagi hari yang cerah. Makanan utama kupu-kupu dewasa adalah nektar, cairan manis yang dihasilkan oleh bunga sebagai imbalan bagi serangga yang membantu proses penyerbukan. Mereka mengisap nektar menggunakan alat mulut berbentuk tabung panjang yang disebut proboscis, yang dapat digulung saat tidak digunakan untuk makan. Hubungan antara kupu-kupu dan bunga merupakan contoh simbiosis mutualisme yang sangat penting bagi keberlangsungan ekosistem di planet Bumi. Sebagai penyerbuk, kupu-kupu membantu memindahkan serbuk sari dari satu bunga ke bunga lainnya saat mereka hinggap untuk mencari makan. Meskipun tidak seefisien lebah dalam membawa serbuk sari, jangkauan terbang kupu-kupu yang luas membantu beragam genetik tanaman di area yang lebih besar. Tanpa peran kupu-kupu, banyak spesies tanaman berbunga akan kesulitan untuk bereproduksi dan menghasilkan buah atau biji baru. Beberapa spesies kupu-kupu memiliki kemampuan migrasi yang sangat luar biasa, menempuh jarak ribuan kilometer, melintasi benua dan samudera yang luas. Contoh yang paling terkenal adalah kupu-kupu monarch, yang melakukan perjalanan panjang dari Amerika Utara menuju hutan-hutan di Meksiko setiap tahunnya. Migrasi ini adalah fenomena alam yang luar biasa karena melibatkan navigasi yang sangat akurat meski dilakukan oleh makhluk yang berukuran kecil. Dunia kupu-kupu sangatlah luas dengan puluhan ribu spesies yang tersebar di hampir seluruh penjuru dunia, kecuali di wilayah kutub yang sangat dingin. Setiap wilayah geografis memiliki spesies endemik dengan bentuk sayap dengan pola warna yang mencerminkan karakteristik di lingkungan tempat tinggal mereka masing-masing. Di hutan hujan tropis, kita dapat menemukan kupu-kupu dengan ukuran raksasa dan warna yang sangat kontras dibandingkan dengan spesies di wilayah subtropis. Kehidupan hewan ini umumnya cukup singkat, seringkali hanya berkisar antara beberapa minggu hingga beberapa bulan saja di alam liar. Fokus utama mereka selama fase dewasa adalah bereproduksi untuk memastikan kelangsungan generasi berikutnya sebelum masa hidup mereka berakhir secara alami. Oleh karena itu, mereka sangat aktif terbang dan mencari pasangan segera setelah mereka berhasil keluar dari tahap kepompong. Namun sayangnya, keberadaan kupu-kupu saat ini menghadapi ancaman yang cukup serius akibat aktivitas manusia yang merusak habitat alami mereka secara terus-menerus. Penggundulan hutan, penggunaan pestisida yang berlebihan, dan perubahan iklim global.
Konservasi kupu-kupu menjadi sangat penting karena mereka berfungsi sebagai indikator kesehatan lingkungan yang sangat efektif terhadap perubahan kecil sekalipun. Jika populasi kupu-kupu di suatu daerah menurun drastis, itu merupakan tanda bahwa ekosistem tersebut sedang mengalami gangguan yang cukup serius. Melindungi kupu-kupu berarti kita juga melindungi berbagai jenis tanaman dan hewan lain yang berbagi habitat dengan serangga cantik ini. Banyak orang mulai membangun taman kupu-kupu di rumah mereka dengan menanam berbagai jenis bunga yang kaya akan nektar serta tanaman inang bagi ulat. Upaya sederhana ini sangat membantu memberikan ruang bagi kupu-kupu untuk tetap bertahan hidup di tengah kepungan area perkotaan yang semakin padat. Melihat kupu-kupu berterbangan di halaman rumah memberikan ketenangan tersendiri, sekaligus mendekatkan manusia kembali dengan keajaiban alam. Secara budaya, kupu-kupu sering muncul dalam karya sastra, lukisan, dan cerita rakyat sebagai simbol kebangkitan atau perubahan jiwa seseorang yang lebih baik. Di beberapa tradisi, mereka dianggap sebagai pembawa pesan keberuntungan atau representasi dari roh orang-orang terkasih yang telah pergi mendahului kita. Kekaguman manusia terhadap kupu-kupu melampaui batas ilmu pengetahuan dan menyentuh sisi spiritual serta emosional yang sangat dalam. Studi mengenai hewan ini dalam ilmu pengetahuan juga membantu para peneliti memahami genetika dan evolusi dengan lebih mendalam melalui pengamatan pola sayap. Perbedaan pola sayap dalam satu spesies yang sama dapat memberikan petunjuk tentang bagaimana makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan suhu atau pemangsa. Kupu-kupu benar-benar menjadi laboratorium hidup yang menyediakan informasi tak terbatas bagi kemajuan ilmu biologi modern saat ini. Kecepatan terbang kupu-kupu bervariasi, namun beberapa spesies mampu terbang dengan cukup cepat untuk menghindari sergapan pemangsa yang mengintai di balik dedaunan. Cara terbang mereka yang seringkali tampak zigzag sebenarnya adalah strategi cerdik untuk membingungkan burung yang mencoba menangkap mereka di udara. Kelincahan ini dipadukan dengan penglihatan mereka yang mampu menangkap spektrum warna ultraviolet yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Mata kupu-kupu terdiri dari ribuan lensa kecil yang memungkinkan mereka melihat ke berbagai arah sekaligus untuk mendeteksi adanya ancaman bahaya. Mereka sangat peka terhadap gerakan sekecil apapun di sekitar mereka, sehingga sangat sulit untuk mendekati kupu-kupu tanpa membuat mereka terbang menjauh. Sensitivitas ini adalah kunci utama kelangsungan hidup mereka dalam menghadapi predator yang selalu mengintai di setiap sudut hutan. Selain mata, antena pada kepala kupu-kupu berfungsi sebagai alat indera yang sangat tajam untuk mendeteksi bau nektar dan feromon di udara. Antena ini juga membantu mereka menjaga keseimbangan saat terbang dan merasakan arah angin agar navigasi mereka tetap akurat selama perjalanan. Organ-organ sensorik yang canggih ini dikemas dalam tubuh yang sangat ringan, namun memiliki struktur yang sangat kuat dan efisien. Menariknya, kupu-kupu sebenarnya merasakan rasa makanan melalui kaki mereka, di mana terdapat sensor kimia yang sangat peka terhadap zat gula.
Saat mereka hinggap di atas bunga, kaki mereka akan mendeteksi apakah bunga tersebut memiliki nektar yang cukup sebelum mereka menjulurkan proboscis. Hal ini memungkinkan mereka untuk menghemat energi dengan tidak perlu mencoba setiap bunga yang mereka temui di sepanjang perjalanan terbang. Kupu-kupu malam atau ngengat seringkali dianggap sama dengan kupu-kupu, padahal keduanya memiliki perbedaan yang cukup jelas dalam hal perilaku dan fisik. Kupu-kupu biasanya aktif di siang hari dan memiliki antena yang berbentuk lurus dengan ujung yang sedikit membulat seperti tongkat pemukul. Sedangkan ngengat cenderung aktif di malam hari dan memiliki antena yang tampak seperti bulu atau sisir yang sangat halus. Perbedaan lainnya adalah posisi sayap saat mereka sedang beristirahat di atas permukaan benda atau tanaman yang mereka hinggapi di alam. Kupu-kupu biasanya melipat sayapnya secara tegak lurus ke atas punggung mereka, sedangkan ngengat cenderung merentangkan sayapnya secara mendatar. Meskipun berbeda, keduanya memegang peranan yang sama pentingnya dalam proses penyerbukan tanaman di ekosistem masing-masing secara berdampingan. Keanekaragaman spesies kupu-kupu di Indonesia sangat tinggi, menjadikannya salah satu negara dengan kekayaan kupu-kupu terbesar di dunia yang patut dibanggakan. Pulau-pulau seperti Sulawesi dan Papua memiliki spesies unik yang tidak dapat ditemukan di tempat lain di seluruh bumi. Perlindungan terhadap hutan-hutan di Indonesia secara otomatis akan melindungi ribuan spesies kupu-kupu langka yang menjadi warisan alam dunia. Pendidikan mengenai siklus hidup kupu-kupu di sekolah-sekolah sangat efektif untuk mengajarkan anak-anak tentang konsep pertumbuhan dan penghargaan terhadap makhluk hidup. Dengan mengamati transformasi dari ulat menjadi kupu-kupu, maka anak-anak dapat belajar mengenai kesabaran dan keindahan dari sebuah proses perubahan yang panjang. Pengalaman edukatif ini seringkali menumbuhkan rasa cinta terhadap alam sejak dini, yang akan dibawa hingga mereka dewasa nanti. Kupu-kupu juga sering menjadi subjek penelitian dalam pengembangan teknologi baru, seperti pembuatan layar digital yang terinspirasi dari struktur sisik sayap mereka. Ilmuwan mencoba meniru cara sisik kupu-kupu memantulkan cahaya untuk menciptakan layar yang lebih cerah, namun tetap hemat energi bagi perangkat elektronik. Alam terbukti memberikan inspirasi yang luar biasa bagi inovasi manusia melalui makhluk kecil dan selembut kupu-kupu. Menjaga kelestarian kupu-kupu adalah tanggung jawab bersama agar generasi mendatang masih bisa menikmati pemandangan indah tarian sayap mereka di alam bebas. Setiap tindakan kecil dalam menjaga kebersihan lingkungan dan menanam pohon akan memberikan dampak positif yang besar bagi populasi serangga ini. Kita perlu menyadari bahwa keindahan kupu-kupu adalah bagian tak terpisahkan dari keseimbangan alam yang menopang kehidupan kita semua. Kupu-kupu mengajarkan kita bahwa perubahan seringkali memerlukan proses yang tidak mudah dan waktu yang cukup lama untuk membuahkan hasil. Namun, seperti halnya kepompong yang akhirnya melahirkan makhluk indah, perjuangan dalam hidup juga akan membawa kita menuju potensi diri yang luar biasa.
Mari kita terus mengagumi dan menjaga eksistensi kupu-kupu sebagai salah satu mahakarya alam yang paling sempurna di planet ini.